Gimana teman-teman di kelas ini apakah masih semangat dalam belajar bahasa Arab? Kemarin kita telah membahas tentang perbedaan isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita akan latihan ya, karena kalau nggak ada latihannya, maka materi tersebut kurang melekat. Dia harus diisi dengan latihan. Kita murojaah sebentar, ya, secara cepat saja. Kalimah atau kata itu terbagi menjadi tiga, yaitu isim, kata benda. Ciri-cirinya adalah dia menerima tanwin seperti kata qalamun atau bisa kemasukan al seperti kata asyajaratu atau dia beri'rabkan jar seperti lafzul jalalah Allahi atau dia kemasukan huruf jar seperti al-baiti karena dia jatuh setelah huruf ila. Berarti jika ada tanda-tanda ini, salah satu di antara tanda ini, maka dia isim, menunjukkan itu isim. Sedangkan fi'il tanda-tandanya atau ciri-cirinya bisa kemasukan saufa dan sin. Contoh yang kemasukan saufa adalah saufa ta'lamu dan yang kemasukan sin adalah sayaqulu. Hmm. Jika ada sin dengan saufa maka ini menunjukkan bahwa kata yang jatuh setelahnya adalah fi'il, kata kerja. Atau dia bertemu dengan tak ta'nis. Jika diakhiri dengan tak ta'nis seperti ini maka kata-kata sebelumnya yaitu roja'a kemudian bertemu dengan tak ta'nis berarti roja'a di sini adalah fi'il kata kerja atau bertemu nun jamak niswah di belakangnya huruf paling terakhir ada nunnya berarti kata yaktub di sini adalah fi'il ya. Itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda dari fi'il kata kerja. Adapun haraf dia tidak menerima tanda isim maupun tanda fi'il. Dia tidak menerima misalnya tanwin. Di sini dicontohkan min, maka tidak ada yang mengatakan minun misalnya dengan ditanwin. Enggak. Dia disukun ya udah disukun seperti itu. Dia tidak menerima tanwin, juga tidak menerima al misalnya. Tidak kemasukan kot. Oh ya tadi ini ada kot juga. Kot tabayyana. Kalau kemasukan kot berarti kalimat setelahnya adalah fi'il. Tabayyana merupakan fi'il. Jika tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il, maka ia adalah kalimat huruf atau harf. Hmm. Sekarang kita akan latihan, kita buka tatbiqat nahwi. Ini termasuk kitab nahwu yang digunakan latihan, ya, kitab latihan nahwu yang digunakan baik di Arab maupun di Indonesia. Bukan berarti kalau orang Arab itu pasti pintar nahwu, tidak. Mereka bisa ngomong Arab, tetapi dari segi nahwu mereka lemah. Kenapa? Karena mereka lebih terbiasa pakai bahasa amiyah, bahasa pasaran, bahasa sehari-hari, yang mana itu tidak mengikuti aturan bahasa Arab. Pada latihan yang nomor 11, ya, kita langsung aja ke nomor 11. Mayyiz al-asma'a wal af'ala wal huruf. Bedakanlah isim-isim. Nah, al-asma itu jamak dari isim ya. Berarti isim-isim wal af'al jamak dari fi'il wal huruf jamak dari harf. Yaftahu Muhammadun al-baba. Nah, coba ini saya nyalakan aja biar bisa open mic. Hmm, Ya, silahkan kita coba bersama-sama dulu. Yaftahu Muhammadun al-baba. Nah, di sini mana ini? Yang kita lihat di sini Muhammadun ini isim atau fi'il atau huruf?
Silahkan open mic-nya biar bisa berpartisipasi. Isim Ustaz. Isim. Tandanya apa Muhammadun isim? Tanwin Ustaz. Ada tanwinnya ya. Nah, sedangkan di sini al-baba. Silahkan. Kalau al-baba itu isim, fi'il Isim. atau huruf? Isim juga Ustaz. Isim. Apa tandanya? Alif lam. Kemasukan alif lam. Ya, dia kemasukan alif lam, maka dia isim. Kan ngambil hal ini. Fraksi hanya ini lagi. Yang B. Ya. As-samaru. Di sini apa? Isim, fi'il atau haruf? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Alif lam. Kemudian alal ardi. Al-ardi di sini apa tandanya? Harf. Saya tidak membahas tentang alanya, yang al-ardinya. Al-ardinya. Isem. Isim, tandanya apa? Isim. Alif lam. Bukan alif lam. Ya, dia alif Alif lam dan lam ada bisa tanda lain. jar, bisa Ya, kemasukan huruf jar. iya, kemasukan huruf jar. Ya. Jadi boleh dalam satu kata memiliki beberapa tanda. Ya. Ini misalnya ada alnya dan kemudian kebetulan di sini juga ada kemasukan huruf jarnya. Huruf jar itu ala termasuk huruf jar. Ya. Kemarin di sini huruf jar itu ada ini yang khusus pada masuk pada isim huruf jar. Hmm. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, mundu. Hmm. Huruf-huruf jar ini khusus masuk pada isim. Artinya huruf kalimat yang jatuh setelah min, ila, an, ala ini berarti berupa kalimat isim atau kata isim. Hmm. Jim, lam yashtari at-tajiru al-qutnah. Di sini yashtari ini apa ini? Kalimat apa? Kalimah apa ini? Silahkan yang tahu, silahkan menjawab. Fi'il Ustaz. Fi'il, ya. Apa tandanya? Apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Kenapa bisa tahu kalau itu fi'il? Hmm. Barangkali ada yang tahu? Nah, Di awal ya, Ustaz. bukan, bukan itu bukan tanda di Bukan. akhir. Karena isim juga ada yang diawali dengan ya. Ya. Hmm. Kalau kita tengok di min map di sini, nah, ada huruf-huruf yang khusus masuk pada fi'il. Di antaranya adalah jawazim, ini lam. Hmm. Lam itu khusus masuk pada fi'il. Berarti yang jatuh setelah lam itu adalah fi'il. Tandanya apa? Karena kemasukan lam. Ya, kemasukan lam. Walaupun tidak ada di yang di atas ini, karena yang di atas ini kan ringkasan yang sedikit, yang paling sering ditemui misalnya. Nah, sedangkan tanda-tanda yang lain ini termasuk adanya fi'il-fi'il yang yang kemasukan huruf-huruf ini. Ya, ya. Mohon izin sebentar, saya akan kembali sebentar lagi. Bisa sambil dibaca ini contoh-contohnya.
Ya, kita lanjutkan. Di sini al-falahu lan yahrutha al-ardo. Al-falahu di sini kalimah apa ini? Apakah dia isim, fi'il atau harf? Isim. Isim Ustaz. Tandanya apa? Ustaz. Dimasukkan Alif alif lam. lam. Dimasukkan Diawali alif alif lam. lam. Ya. Alif lam. Kemudian di sini yahrutha. Apa ini? Fi'il. 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 Tandanya apa? Lan. Ya, Dimasuki lan atau huruf yang menasabkan. ya. Di sini tandanya adalah kemasukan lan ya. Di sini pada amil-amil nawasib itu sangat banyak. Hmm. An, lan ini hanya masuk pada fi'il ya. Walaupun tidak dijelaskan di atas bahwasannya termasuk tanda fi'il, tetapi dengan adanya huruf-huruf ini yang sangat banyak ini, walaupun ini juga nggak senantiasa muncul, jarang muncul, tetapi ini menunjukkan bahwasannya kalimat setelahnya adalah fi'il. Al-ardo. Ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim ya. Adapun ala dan lan itu jelas dia harf ya, karena dia masuk contoh di sini. Ini adalah yang membahas semuanya huruf. Semuanya ini huruf. Nah, kemudian hal. Ini apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Huruf Huruf. Ustaz. Ya, huruf. Hal ini bisa masuk pada isim dan fi'il atau pada isim saja atau pada fi'il saja. Bisa masuk pada isim dan fi'il. Ya, bisa masuk pada isim dan fi'il. Ya, hal itu artinya apakah ya, untuk bertanya apakah. Al-falahu dan al-qasbah. Nah, itu sama itu ya. Jadi udah sering kita bahas bahwasannya kemasukan alif lam seperti itu berarti dia isim. Hmm. Hmm. Baik, mungkin yang belum berpartisipasi bisa ikut menjawab. Hmm. Ada Kak Firma, Kak Sela. Saya mungkin belum belum mengenal secara detail ya. Kemarin siapa yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak, atau masih muda, ada juga yang masih di bawah 20 tahun, tapi ada yang di bawah, ada yang di atas 30 tahun. Saya panggil Kak aja nggak apa-apa ya. Nah, mungkin Kak eh, Kak Firma atau Kak Hadi, coba ini Zaidun, ini isim, fi'il atau harf? Kak Hadi. Isim. Ya, tandanya apa? Tanwin. Tandanya tanwin. Tandanya tanwin, ya. Kak Firma, coba ini al-usfuru. Hmm. Isim Al-usfuru. Ustaz. Nah, isim. Tandanya apa? Alif lam. Tandanya masukkan alif lam, ya. Baik, di sini hanya pengulangan saja ya. Ini karena ya nggak terlepas dari itu. Alif lam, kemudian tanwin, ya, kemasukan harf jar misalnya. Kalau ini misalnya alas syajaroti, Kak Sela, silahkan. Alas syajaroti, asyajaroti ini isim, fi'il atau harf? Hmm. Atau Pak Taufik? Ya, silahkan. Fi'il Ustaz. Ya, alas asyajaroti. Kenapa? Kenapa fi'il asyajaroti? Ada huruf ala. Kalau kemasukan huruf ala bukan fi'il, Pak. Hmm. Yang satunya lagi. Apa kalau bukan fi'il apa? Hmm.
Kita lihat di sini. Kalau kemasukan huruf jar, ala termasuk huruf jar ya. Kemasukan huruf jar berarti dia termasuk isim ya, termasuk isim, bukan fi'il. Hmm. Hmm. Ini juga ada latihan sebenarnya untuk melatih mencari isim-isim yang sesuai untuk melengkapi susunan kata ini. Tetapi ya, ini perlu mufradat, perlu kosakata, atau perlu buka kamus. Untuk sekarang kita latihan yang mudah-mudah dulu, yang sekiranya kita hanya melihat dari tanda-tanda yang muncul, tanda-tanda yang nampak, walaupun tidak melihat artinya. Ya. Di sini sekarang ayyin alisma wadhkur alamatahu. Tentukan isim dan sebutkan contohnya. Jadi kita hanya fokus pada isim saja, nggak mencari fiilnya di mana, kita cari isimnya dan sebutkan tanda-tandanya. Ya, saya mungkin akan minta open mic satu-satu ya, jadi sesuai dengan urutannya. Yang pertama Kak Amriani, ya, silahkan open mic. Ya, ini yang Hamzah atau A. Mana yang isim di sini? Bisohibi Ustaz, isim tandanya masuk huruf jar. Ya, Itu terus. alba. Mm-mm. Ar-rijali isim tandanya alif lam. Al-karimi juga isim tandanya alif lam juga. Ya. Tapi di sini cara bacanya bukan ar-rijali tapi ar-rajulu ya. Oh Ar-rajulu. iya Ustaz. Kalau Iya Ustaz. ar-rijalu itu jimnya setelah jim ada alif. Jadi ar-rijalu. Tapi kalau nggak ada alifnya bacanya ar-rajulu. Oh iya Ustaz. Baik, Pak Taufik. Pak Taufik keluar tiba-tiba. Kak Hadi, ya. Yang Mbak, silahkan. Mana di sini yang isim dan apa tandanya? Yang isim ada dari tanda-tandanya masukkan alif lam dan huruf jar. Ya, Min. ya. Kemudian mana lagi? Masjid. Al-masjidi masukkan alif lam dan huruf jar lagi Tad. Ya. Baik. Nah, sebenarnya dalam dua contoh yang alif dengan ba ini, tak ini juga merupakan isim ya, karena dia merupakan domir, kata ganti. Tapi ini dari segi artinya. Karena arti dari tak di sini adalah saya, marartu, saya melewati. Kharajtu, saya keluar. Jadi kata ganti, saya artinya. Tapi itu dilihatnya dari arti, dari segi arti. Kalau dari segi lafadz memang nggak begitu nampak kalau dia itu isim. Cuma satu huruf lagi. Sehingga mungkin sebagian orang mengira itu bukan isim, itu huruf. Tapi dari segi makna dia itu kata ganti. Sama dengan huwa, huma, hum. Anta, antuma, antum. Sama dengan itu. Nah, jadi di sini tak juga isim. Kak Firma, silahkan yang Jim. Syai'un isim. Ya, syai'un isim tandanya apa? Tandanya tanwin. Ya, terus yang lainnya apakah ada isim lagi di situ? Kami telihi. Ya, apa tandanya? Tidak tahu Ustaz. Ya. Kami selihi di isim tandanya adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar yang berupa kaf. Apakah di sini ada kaf? Oh, nggak dicantumkan kafnya. Tapi kaf itu termasuk huruf jar. Karena kemasukan kaf yang merupakan huruf jar, maka misli di situ adalah isim. Kemudian di sini hi atau alha ini juga isim karena dia kata ganti. Ya.
Nanti akan ada pembahasannya di min map itu, min map nahwu. Min map nahwu di situ ada bentuknya isim-isim yang isim domir kata ganti. Baik di tengah, baik di depan maupun di belakang. Kalau ini kan di belakang ini. Ini juga maror tuh juga di belakang. Tapi kalau huwa, huma, hum itu di depan. Mikael. Nah, silahkan yang dal. Mana yang isim di situ? As-sama Hmm. wa wabina waha. Apa tandanya? As-sama tandanya alif lam. Ya. Terus mana lagi yang isim? Bina. Hmm. Di situ bana ya, bukan bukan bina. Bana dan itu bukan isim, bukan isim. Tidak ada tanda isim di sini. Dan memang bukan Oh. isim. Ya, dia fi'il. Banaha itu artinya membangunnya. Nah, tapi kalau ha itu memang dia isim. Kenapa isim? Karena dia kata ganti. Ya, kata ganti. Membangunnya artinya seperti itu. Ya, di mana kita tahu bahwasannya ha ini merupakan isim dari segi artinya kata ganti. Dia menerima tanda isim, tapi di sini tidak jelas, ya. Tidak ada tandanya secara jelas. Tapi seandainya dia kemasukan huruf jar itu bisa. Misalnya minha, hmm, itu bisa kemasukan huruf jar. Hmm, ya. Eh, Pak Deden atau Bapak Deden, ya, bisa open mic. Yang hu Yang H, Ustaz. yang ini yang H ini. Hmm? Hu isim domir ya. Oh iya ini isim domir. Heeh. Terus Isim mana domir. lagi yang Terus isim? baladin. Baladin Baladin karena kemasukan huruf jar. kemasukan huruf jar, Terus mayyitin ya mayyitin karena tanwin. karena tanwin, ya. Dan baladin di sini juga ada tanwinnya juga, dari double ya, tandanya. Ya, Ya. double. Dengan satu tanda saja itu sudah isim, apalagi dua, nah, lebih jelas lagi. Hmm. Tapi seandainya nih nggak dikasih harokat sama sekali, istilahnya Arab gundul, nggak ada harokatnya, kita tahu dia itu isim. Kenapa? Karena ada lam ini yang merupakan huruf jar. Ibu Sulis, Ibu Sulis bisa bergabung. Di sini dalam yang wawu ini, kira-kira mana ini yang isim? Iya, mohon maaf Pak Ustadz, saya baru gabung dan 2 hari Baru. kemarin saya juga absen, jadi Oh, benar-benar absen. ketinggalan. Iya, Ya, tadi saya baru ngulang di YouTube baru setengah, belum saya tonton semua. ya, ya, nggak apa-apa. Iya, Nanti jadi saya nyimak dulu ya. saling saling eh, nyimak aja dulu, nggak apa-apa. Ya. Iya, Sambil nyimak nanti dulu soal. ngikuti dari rekaman di YouTube nanti. Iya, betul Pak Ustadz. Hmm, Saya nyimak dulu. hmm. Ya, Ibu Suhartriani bisa open mic. Baik, Ustaz. Ya. Mana Lafzul ini? jalalah. Ya. Lafdzul Ya. jalalah. Hmm. Tandanya kemasukan huruf jar yaitu huruf qasam. Iya, Hmm, Ad-darsa. Alif lam. ad-darsa. Tandanya Kemasukan alif alif lam. lam. Ya, benar. Nah, ya ini juga ada beberapa yang baru masuk ya. Tadi ketika masuk masih sedikit, sekarang udah bertambah. Baik, jadi itu tadi kita telah menentukan isim bersama-sama dan tanda-tandanya. Sekarang menentukan fi'il dan menyebutkan tandanya. Silahkan Kak Mikael bisa open mic. Coba di sini yang pertama ini, yang Hamzah ini atau A, alif. Mana yang Koma. fi'il? Koma. Koma. Apa tandanya?
Sebelumnya ada kode. Ya, berarti kemasukan kod, masuknya kod ya. Karena kita sudah tahu bahwasannya pada yang pertama ini ada alif itu ada kod kemudian jatuh koma itu berarti fi'il ya. Pada yang ba sekalipun nggak ada kodnya, kita sudah tahu bahwasannya koma ini dengan koma yang di atas itu koma yang sama, kata yang sama. Nah, sekali kita tahu dia bisa menerima kod, berarti yang di bawah juga sebenarnya menerima kod walaupun sedang tidak ada kodnya. Maka dia juga sama-sama fi'il, fi'il juga. Ke Amriani, ya, coba yang Jim, Sanadzahabu, Ustaz. Nazhabunya fi'il. fi'il. Tandanya apa? Masuk huruf sin, Ustaz. Ya, masuk huruf sin. Itu jadi fi'il apa itu namanya? Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Ya. Ya. Kak Firma. Nah, selanjutnya yang dal. Koma. Komat. Ya. Tandanya apa? Tandanya itu tak. Apa tandanya? Ya. Qomat al-Hindani. Tandanya apa di sini? Tanda yang menunjukkan bahwasanya dia itu fi'il, kata kerja. Tahu, Ustaz. Ya, tak. Ya. Namanya tak apa ini? Istilahnya dalam nahwu tak apa? Tamar buta. Tak Bukan. tanis. Tak ta'nis sakinah ya. Tak ta'nis sakinah. Kalau tak marbutoh itu tak yang bulat. Nah, itu tak marbutoh. Tak ta'nis sakinah ini menunjukkan bahwasannya pelaku dari perbuatan tersebut adalah perempuan atau mu'annas. Qomat al-Hindani. Telah berdiri dua orang perempuan yang bernama Hindun. Coba ini yang hak ini. Ada yang tahu nggak di sini mana yang fi'il ini? Al-Hindanina mata. Barangkali ada yang sudah pernah belajar yang bentuk yang seperti ini. Mana ini yang fi'il dan tandanya apa? Silahkan. Ya. Yang hak al-Hindanina mata. Mana yang fi'il? Nah, mata. Ya, tandanya apa? Di sini ada tandanya, ya, walaupun tidak sejelas yang sebelumnya, tapi ada tandanya di situ. Taknis, Ustaz. Ya, tak taknis. Tandanya adalah tak taknis. Walaupun di sini tak taknisnya bukan disukun, sedang berharokat, namata. Tetapi secara asal dia itu namat, ya, taknya disukun. Kenapa di fathah? Karena bertemu dengan alif, maka terpaksa. Ya. Alif itu harus di fathah sebelumnya, maka menjadi namata bacanya. Baik. Mungkin kemarin kita udah bahas ya arti dari kata-kata ini. Bayyin ma'anal harfi. Jelaskan makna huruf-huruf di sini. Ini ada beberapa huruf. Jadi kita telah membahas isim dan fi'il di sini huruf-huruf dan artinya apa. Kemarin kita udah bahas nih. Mungkin masih ingat kalau seandainya sudah lupa ya, kita murojaah lah atau kita ulang. Ibu Suhartriani, coba di sini. Dari yang alif di sini mana yang harf itu yang mana?
Qad. Artinya apa qad itu? Telah Ustaz ya. Menunjukkan masa Eh, yang lalu. bukan. Oh, Yang menunjukkan telah itu kata kerjanya, fi'ilnya. Telah atau akan atau sedang itu kata kerjanya. Tetapi kalau qad itu tidak menunjukkan itu. enggak tahu saya Ustaz. Qad itu artinya adalah benar-benar, untuk menegaskan. Oh iya. Koma Zaidun itu artinya Zaid telah berdiri. Ketika ditambahkan qad artinya benar-benar, penegasan. Takkid Ustaz ya. Ya, takkid. Barakallahu fikum. Nah, akan tetapi jika pada fi'il mudhari seperti ini, qad ini sama-sama qad ya, berarti sekalian kita bahas, maknanya berbeda. Nah, kalau qad dalam fi'il mudhari itu qad yaqumu Zaidun, artinya Zaid sering berdiri. Sering kali berdiri. Atau bisa juga diartikan Zaid jarang berdiri. Qad dalam fi'il mudhari seperti ini maknanya salah satu di antara sering atau jarang. Tergantung makna yang dikehendaki oleh pembicara. Kenapa begitu, Ustaz? Gimana? Kenapa bisa berbeda? Karena memang masuknya berbeda. Kalau dia masuk kepada fi'il madhi, dia menegaskan terjadinya perbuatan itu. Tetapi ketika masuk pada fi'il mudhari' yang menunjukkan masa mendatang atau yang sekarang, itu artinya bukan menegasan, tetapi artinya adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu sering dilakukan atau jarang dilakukan, tergantung yang dikehendaki oleh pembicaranya. Oh iya. Ya. Kalau sering itu istilahnya takfir. Takfir itu memperbanyak terjadinya perbuatan itu. Atau taklil itu mempersedikit, artinya perbuatan tersebut jarang dilakukan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Seringkali Allah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menengadahkan wajahnya ke langit. Qad nara. Qad itu artinya apa? Qad di situ artinya adalah takfir, seringkali. Selanjutnya, Bapak Hadi atau Kak Hadi. Jim. Sanadhabu mutaakhirin. Mana di sini harfnya? Mana yang merupakan harf? Bisa open mic? Sin mungkin Tad. Ya. Mem. Artinya apa? Masih ingat kemarin? Kemarin ada halangan Tad, jadi belum hadir. Kemarin nggak hadir kemarin ya. Nah, yang hadir Iya. kemarin gimana? Masih ingat nggak? Siapa yang hadir kemarin? Pak Saya Deden. Ustaz. Ya, silahkan. Arti sinnya akan, yaitu waktunya lebih dekat gitu. Ya. Sin. Akan, tetapi akan yang dekat itu sin. Nah, kalau akan yang jauh itu pakai apa? Saufa Ustaz. Pakai saufa. Ya. Ketika dikatakan sanadhabu mutaakhirin, kami akan berangkat terlambat. Tapi pakai sin, berarti terlambatnya sedikit. Terlambat 1 menit, terlambat 5 menit. Itu kan terlambat juga, tetapi terlambatnya sedikit. Tapi kalau pakai saufa nadhabu mutaakhirin, kami akan berangkat terlambat. Nah, terlambatnya sampai berjam-jam misalnya. Itu berarti kan untuk perbuatan terlambat, ya, kalau sampai berjam-jam itu kan lama. Ya, lama. Maka pakai saufa. Bedanya sin dan saufa di situ. Yang D, siapa kemarin yang hadir?
Silakan di sini dijawab. Apa di sini yang merupakan kata harf? Hmm. Kak Firma, Kak Michael, Mikael. Lam. Lam. Artinya apa lam itu? Artinya belum. Ya, artinya belum ya, atau tidak. Bisa diartikan belum, bisa diartikan tidak, tergantung susunan katanya. Ketika dikatakan lam adrus jayidan, adrus itu artinya belajar, jayidan dengan baik. Lam adrus jayidan, saya belum belajar dengan baik. Di sini yang lebih sesuai pakai kata belum ya. Saya belum belajar dengan baik. Kapan diartikan belum, kapan diartikan tidak, itu tergantung susunan katanya. Misalnya dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, maka di situ diartikan tidak. Bukan diartikan belum, karena tidak akan Allah beranak dan tidak akan Allah diperanakkan. Maka artinya adalah tidak. Ya, jangan diartikan belum. Sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang selanjutnya, hal. Apa artinya hal? Istifham Ustaz. Istifham. Nah, dalam bahasa kita apa? Kalau diterjemahkan hal Apakah? itu apakah? Ya. Kemudian lan. Apa artinya lan dalam bahasa kita? Tidak akan. Tidak akan. Ya. Kalau lam tadi artinya belum atau tidak. Ya. Tapi kalau lan itu artinya tidak akan. Di hatinya dia mengatakan tidak akan saya misalnya lan atrukat dars. Ya, berarti di hatinya pun juga bertekad kuat bahwasannya dia tidak akan meninggalkan pelajaran. Saya tidak akan meninggalkan pelajaran. Ya, berarti lan itu digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan tekad biasanya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan bermalas-malasan. Saya tidak akan meninggalkan pelajaran. Maka pakai lan. Nah, karena kalau pakai la saja itu ya kurang menegaskan hal itu. Karena yang dimaksud kalau pakai la itu ya bisa saja sekarang. Sekarang saya tidak akan bermalas-malasan. Tapi kalau ke depannya gimana? Sekarang saya tidak akan meninggalkan pelajaran. Nah, sekarang saya tidak meninggalkan pelajaran. Kalau ke depannya, itu kan kurang penegasannya. Tapi kalau pakai lan itu lebih menegaskan untuk ke depannya. Untuk sekarang dan untuk ke depannya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya misalnya. Saya tidak akan meninggalkan pelajaran. Itu pakai lan yang lebih menunjukkan penegasan. Penegasan untuk tidak melakukan itu di masa mendatang. Nah, ini sebenarnya latihannya sangat banyak. Ini memang kitab isinya latihan. Nah, dia akan saya screenshot saja, mungkin saya kirimkan beberapa lembaran yang telah kita kerjakan tadi. Nanti kalau sudah masuk ke i'rab dan ke kalam juga di sini ada latihannya. Tapi kita kembali ke materi lagi sekarang. Ya. Karena huruf itu jumlahnya sedikit, ya, sedikitnya segini, itu sedikit ini. Ini pun belum semuanya. Bahkan ini mungkin belum setengahnya. Ini yang sering-sering muncul. Walaupun segini itu masih kategori sedikit dibanding kata kerja dan dibanding dengan kata benda. Kata kerja itu kalau dibuat kamus sudah berjilid-jilid. Nah, begitu pula kata benda, isim, itu kalau dibuat kamus juga berjilid-jilid besarnya. Nggak bisa dirangkum dalam satu satu halaman atau satu modul. Seperti ini nggak bisa. Nah, tapi di sini diklasifikasikan fi'il. Fi'il secara klasifikasi masanya dibagi menjadi 3. Atau bukan masanya, tetapi
jenisnya gitu saja. Karena kalau masanya nanti akan bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, fi'il madhi. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu menunjukkan apa? Menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi atau pekerjaan yang selesai dilakukan. Contohnya apa? Darosa. Darosa artinya telah belajar. Darosa telah belajar. Contoh yang kedua, in koto'a, menunjukkan kejadian yang sudah selesai. In koto'a artinya terputus. Kalau dalam bahasa kita mungkin ini bukan kata kerja yang baku ya, terputus itu. Kalau yang kata kerja memutus misalnya, tapi terputus itu nggak masuk kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, in koto'a artinya terputus dan itu fi'il ya, termasuk fi'il madhi, menunjukkan kejadian itu sudah selesai, telah terjadi. Ciri-cirinya. Sekarang ciri-cirinya dia kemasukan qad. Nah, ini kebanyakan ini. Laqad. Seandainya tidak ada lamnya. Memang qad bisa kemasukan la. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum misalnya. Bisa kemasukan lam juga. Tetapi seandainya nggak ada lamnya, qad saja itu sudah menunjukkan bahwasannya kata setelahnya merupakan fi'il. Nah, yang mana ini bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk pada fi'il mudhari. Ya. Kalau fi'il madhi berarti artinya benar-benar. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya sering kali atau jarang kali. Bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, ta ini namanya dhamir rafa'. Ya, dhamir rafa'. Ta jika didommah seperti ini artinya saya. Fahim, fahim tu artinya saya faham. Kalau di fathah, fahimta artinya kamu faham. Kamu laki-laki faham. Kalau fahimti dengan dikasroh maka artinya kamu perempuan faham. Nah, kalau kemasukan seperti ini, kemasukan tu ataupun kemasukan ta atau kemasukan ti. Nah, ta seperti ini yang berharokat menunjukkan bahwasannya kalimat tersebut adalah fi'il, yang mana itu adalah fi'il madhi. Nah, atau bertemu dengan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah disebut ta ta'nis karena dia menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Sami'at, dia perempuan telah mendengar. Atau di sini disebutkan misalnya sami'at hindun. Nah, hindun telah mendengar. Yang jelas di situ pelakunya adalah mu'annas atau perempuan. Sakinah karena dia disukun ya, beda dengan yang di atasnya. Kalau fahim tu itu taknya mutaharrik berharokat. Mutaharrik itu berharokat. Sakinah artinya sukun, tidak berharokat. Sami'at contohnya. Baik, apakah dari keterangan fi'il madhi di sini ada yang ditanyakan atau kita lanjutkan pada penjelasan fi'il setelahnya? Silahkan. Bisa open mic, bisa lewat chat. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita setelah madhi ke mudhari ya. Karena dalam susunan tasrifnya seperti itu, madhi kemudian mudhari. Dan nanti di belakang fi'il amr. Mudhari artinya menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Contohnya yadrusu, sedang atau akan belajar. Sedang atau akan belajar. Kalau darosa tadi digunakan untuk yang telah terjadi karena dia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari digunakan untuk yang sedang atau akan dilakukan. Yadrusu, sedang atau akan belajar. Atau menunjukkan kejadian yang sedang atau akan terjadi. Kejadian walaupun bukan pekerjaan. Seperti yanqati'u, terputus. Sedang terputus. Belum belum selesai terputusnya, tetapi sedang terputus. Kita melihat kabel yang mana kabel itu misalnya terkena angin sehingga tiangnya mau roboh dan kabelnya hampir putus. Itu namanya yanqati'u, sedang terputus. Nah, sedang terputus, bukan sudah terputus. Tapi kalau sudah terputus itu namanya inqata'a, telah terputus. Pakai fi'il madhi.
Ciri-cirinya kemasukan amil nawasib seperti an akhruja. Nah, amil nawasib an ya, di atas ya, tadi ya, amil nawasib yang jumlahnya ada 10. Hmm. An lan idan kailamu jahat atau lamu juhud hatta fa au dan waw. Nah, di situ merupakan amil nawasib yang menyebabkan fi'il dibaca nasab. Nanti i'rab apa saja dan yang masuk pada isim pada fi'il itu pada pertemuan yang setelahnya ya, ketika membahas susunan kata. Sekarang kita masih membahas secara sendiri-sendiri, belum secara susunan. Kemasukan amil jawazim itu ada 18 ya. Di sini yang dicontohkan adalah kemasukan lam ya. Lam di sini termasuk jawazim yang menjazmkan satu fi'il. Lam, lamma, alam, alamma. Artinya tidak atau belum. Kalau an, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, an itu tidak memiliki makna tersendiri. Nah, jadi maknanya gabungan ketika sudah disusun, nah nanti ada keluar maknanya. Tapi kalau sendiri an diartikan apa? Nggak ada artinya. Nah. Sedangkan lam itu bisa diterjemahkan, kalau diterjemahkan per kata pun bisa. Lam itu artinya tidak atau belum. Kemasukan huruf tanfis. Kemasukan huruf tanfis. Huruf tanfis itu huruf yang menunjukkan atau mengkhususkan fi'il mudhari pada masa yang akan mendatang. Ada dua, yaitu sin dan saufa. Sama-sama huruf tanfis namanya. Saufa tusafiru. Berarti engkau kelak akan safar. Kalau seandainya pakai sin, satu safiru, ghadan misalnya. Engkau akan safar, pergi safar besok. Untuk ukuran safar, besok itu termasuk cepat ya. Safar besok itu cepat. Tapi kalau dikatakan satu safiru ba'da sanah, engkau akan safar setelah 1 tahun misalnya. Itu lama. 1 tahun untuk nunggu safar itu lama. Kamu boleh safar, kamu boleh pergi ke luar kota, kamu boleh pergi ke luar negeri setelah 1 tahun. Itu masuk lama. Karena nunggunya lama. Ya, untuk ukuran safar 1 tahun itu lama. Jadi untuk ukuran lama dan nggak lamanya itu tergantung pekerjaannya. Tapi kalau pensiun misalnya, mau dapat pensiunan misalnya, 1 tahun itu kan udah dekat tuh. 1 tahun lagi mau pensiun, itu dekat. 10 tahun lagi mau pensiun masih lama. Jadi antara dekat atau lamanya itu tergantung pekerjaannya masing-masing, itu beda. Misalnya makan, kalau 24 jam nggak makan itu lama. Kalau 1 jam nggak makan itu masih sebentar. Jadi ukurannya beda-beda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Berawalan huruf mudharaah. Tapi ini berawalan huruf mudharaah merupakan tanda fi'il mudhari ya. Tidak menjadikan kita tahu oh ini fi'il bukan isim, tidak. Hanya membedakan antara ini adalah fi'il mudhari, bukan fi'il amar, bukan fi'il madhi. Kemasukan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu apa? Huruf yang menunjukkan bahwasannya itu fi'il mudhari. Dari yang asalnya fi'il madhi kemudian kemasukan huruf mudharaah menjadi fi'il mudhari. Ada 4, ya, ta, nun, hamzah. Ya. Ada yang menyingkatnya dengan ana itu atau dengan anita atau dengan nakti. Ya. Jelas 4 itu. Ya, ta, nun, hamzah. Ya. Hamzah itu ketika ada kepalanya, ini namanya hamzah. Ya. Kalau nggak ada kepalanya itu berarti alif. Ya di sini digunakan untuk mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib berarti satu laki-laki yang ghaib. Ghaib itu artinya orang ketiga. Dia itu orang ketiga. Nah, berarti kan ada saya, ada kamu, ada dia. Kalau saya itu adalah orang pertama karena yang berbicara, kemudian kamu itu adalah orang yang kedua yang diajak bicara. Kemudian dia itu adalah orang ketiga yang dibicarakan.
yang tidak diajak bicara. Baik di situ bentuknya mufrad 1 ataupun 2 ataupun 3. Mudzakkar ghaib. Seorang laki-laki untuk laki-laki yang ghaib, orang ketiga. Yadhkuru, dia berzikir. Yadhkuru bisa diartikan dia berzikir. Atau dia mengingat. Karena zikir itu artinya mengingat. Juga bisa digunakan atau kita turunkan aja keturunannya, yaitu untuk satu orang yadhkuru, dua, berarti dua orang laki-laki yang orang ketiga yadhkuroni. Untuk yang bentuk jamak lebih dari dua yadhkuruna. Nanti juga akan ada di insyaallah di halaman-halaman setelahnya. Tapi kita fokus di sini dulu. Jamak muannas ghaibah. Jamak muannas ghaibah, untuk jamak banyak muannas perempuan, ghaibah yang orang ketiga. Artinya mereka perempuan ya. Mereka itu kan bentuk orang ketiga dan banyak. Mereka perempuan, yadhkurna. Mereka perempuan berzikir atau mereka perempuan mengingat. Sedangkan tak di sini digunakan untuk muannasah ghaibah. Muannasah ghaibah. Perempuan orang ketiga. Tadhkuru. Contohnya tadhkuru. Dia perempuan mengingat. Kemudian untuk yang kedua juga kalau dua orang ya sama tadhkurani. Tapi jika lebih dari dua maka ikutnya ke sini yadhkurna. Bukan tadhkurna tetapi yadhkurna. Bisa juga untuk mukhatab. Mukhatab itu berarti laki-laki orang kedua. Bentuk mufrad, bentuk musanna dua ataupun bentuk jamak. Ini yang dicontohkan ya satu saja. Tapi bentuknya kalau dibuat turunan ini banyak. Bisa tadhkuru, bisa tadhkurani, bisa kalau untuk mukhatabah tadhkurina atau tadhkurna. Tadhkurina, tadhkurani, tadhkurna itu pakai tak. Untuk perempuan mukhatabah baik bentuk satu orang, dua orang maupun tiga orang itu pakai tak, bukan pakai ya. Dan yang paling mudah, kalau ada pakai nun, berarti ini mutakallim ma'al ghair, artinya kami atau kita. Nadhkuru, kita mengingat atau kami mengingat. Sedangkan pakai hamzah, itu mutakallim wahdah. Mutakallim, saya dan sendiri. Azkuru, saya menyebutkan, saya mengingat atau saya berzikir. Kalau azkuru berarti saya. Kalau na berarti kami atau kita. Bentuk pertama, orang pertama yaitu saya dan orang lain. Jadinya kami atau kita. Itu pakainya nun di depannya. Baik, di sini apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Kalau ada yang bertanya. Ya, silahkan, jangan malu bertanya. Boleh lewat chat, boleh open mic. Jika memang nanti setelah berakhirnya baru muncul pertanyaan, ya bisa dijabri saja nanti. Bisa ya, nggak masalah. Ya. Untuk materi pada malam hari ini cukup segini ya. Saya tunggu sebentar, barangkali ada yang sedang mengetik soal. Ya, nanti akan saya screenshotkan soal-soal tadi dan juga akan saya kirimkan.
Kalau misalnya mau filenya juga nggak masalah. Saya kirimin file PDF-nya nggak masalah. Nanti dikerjakan sendiri untuk pengoreksiannya dikirimkan ke saya via WA. Ya. Namun belum tentu bisa saya koreksi semuanya ya. Akan saya usahakan untuk mengoreksi. Ya. Nggak masalah. Ada soal-soal yang bisa digunakan untuk latihan. Untuk dihafal ya, sebenarnya diingat ya, perlu untuk diingat. Sekalipun nggak hafal 100% tapi kita ingat dan paham. Kalau menyebutkan satu-satu misalnya nggak ingat, nggak bisa. Tetapi kalau menemui kata ini karena dia paham inti-intinya, gambar-gambarannya, yang penting itu bisa ingat, bisa paham. Semua huruf harus dihafal, ya lebih baik dihafal. Ya. Atau kalau nggak mau menghafal, ada cara yang lebih mudah yaitu dengan sering-sering membaca. Nanti akan hafal dengan sendirinya. Saya sendiri nggak banyak menghafal ya, huruf-huruf itu. Tapi tanpa menghafal karena sering membaca kitab berbahasa Arab jadi hafal sendirinya. Kalau suruh menyebutkan misalnya ya mungkin saya bisa menyebutkan nggak sampai 100. Sedikit. Entah mungkin 30 mungkin yang bisa saya sebutkan. Tapi kalau ketemu yang selain dari 30 itu baru baru sadar oh ternyata ini juga huruf nih. Cuma tadi nggak ingat waktu menyebutkan. Nah, ya nanti bisa saya kirimkan PDF-nya untuk latihan. Ya. Ustaz, untuk yang kemarin tidak hadir, Ustaz, bagaimana itu? Ada rekamannya ada. Ya. Oh iya, iya. Di grup ada? Ada. Oh iya. Kalau masih kurang jelas nanti bisa japri saja tanya. Mana yang kurang Ya, jelas gitu. siap, Ustaz. Ada sebagian yang japri saya jawab. Walaupun ya kalau misalnya agak slow ya agak dimaklumi ya karena saya juga mengajar juga di offline. Ya. Saya lebih banyak ngajar offline-nya daripada online. Setiap hari offline. Cuma di malam aja ada beberapa malam yang online. Baik, cukup sekian ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah, semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat nanti. Dan bisa dari awal ya, dari kita buka linknya, segera masuk, kemudian cepat berkumpul banyak dan bisa langsung kita mulai. Ya. Rukun qauli untuk sholat itu bisa jabri saja ya, jabri. Untuk fikih saya bisa menjawab tetapi di kelas, bukan di kelas ini, jabri saja. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Hasan. Barakallahu fiikum Ustadz. Amin afik. Ya. Insya Allah setelah ini akan saya proses untuk rekamannya karena itu cukup lama waktunya. Nanti kalau sudah baru diupload di YouTube dan di share di grup. Ya. Izin untuk mengakhiri kelas ini.